Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah oke dipotong kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kim. Selamat datang di podcast Kim Talk. Senang banget hari ini kita udah bisa hadir kembali. Gimana kabarnya untuk teman-teman hari ini? Semoga sehat semua ya. Amin. Pastinya sehat jasmani, sehat mental juga tentunya Tuh. Indah ya. Nah, bahas seputar mental nih Kak. Jadi boleh. topik kali ini kita itu sudah kedatangan narasumber yang ya banyak permintaan juga ya dari kalian, baik Gen Z ataupun gen apalah ya itu ya. Apapun Jadi itu kita turutin nih kedatangan narasumber yang akan membahas langsung dengan tema kamu baik-baik aja. Baik aja. Nah, Ini baik-baik aja. hari ini? baik-baik aja Masya dong. Allah ya. Nah. Sahabat Kim tentu baik-baik aja semuanya ya. Oke, nah jadi kan karena sekarang ini kehidupan itu serba cepat, terus penuh tekanan, sebaiknya kita konsultasi langsung. Kita termasuk konsultasi langsung ya. Oke, tidak usah berlama-lama, tidak usah bertele-tele. Mungkin kalian sudah menunggu. Baiklah, inilah dia narasumber kita, Dokter Rahmania, spesialis kesehatan jiwa. Halo dokter. Yang belum tahu nih, jadi Dokter Rahmania ini merupakan dokter spesialis kesehatan jiwa Rumah Sakit Kim. Nah, hari ini kita bakal bahas seputar mental health dengan tema kamu baik-baik aja. Karena tamu kita spesial membahas seputar kesehatan mental itu kan penting ya. banget, Penting banget. Jadi kan sebelum kita jauh-jauh nih Dok, untuk mental kesehatan jiwa itu sebenarnya yang seperti apa sih Dok? Sebelum kita jauh-jauh ya Dok. Oke, saya Dokter Rahmania, spesialis kedokteran jiwa yang setiap Selasa sampai Kamis sore di praktek di Kim ya. Oke. Tentang kesehatan mental. Kalau kita membahas tentang kesehatan mental dan saya kaitkan dengan judul podcast sore ini. Untuk kalimat pertama kamu baik-baik aja. Kalau tertulis nih kamu baik-baik aja. Benar Ya, dong. betul. Di awal saya akan ubah sedikit informasi. Kamu baik-baik aja. Oke. Oke, ini Mbak Ida ya. Ya, langsung nih. Semoga semua sedikit ngena dengan pertanyaan tadi, kamu baik-baik aja. Baru kita masuk ke apa sih kesehatan mental. Kesehatan jiwa atau kesehatan mental itu sama. Jadi kesehatan jiwa, kesehatan mental adalah kalau menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2014, kesehatan jiwa atau kesehatan mental itu adalah suatu kondisi di mana individu itu merasa utuh secara fisik, mental, sosial, spiritual, bahwa dia juga menyadari bahwa dirinya mampu memiliki kelebihan, mampu mengatasi tekanan, mampu bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Jadi sehat tuh nggak hanya sehat fisik, ada sehat mental, sehat sosial, sehat spiritual. Gak hanya sehat fisik, dan itu juga sejalan dengan definisi sehat jiwa menurut WHO, bahwa sehat jiwa itu sejahtera secara fisik, secara mental, secara sosial, secara utuh, bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit atau kelemahan. Jadi secara utuh nih, gak ada nih fisiknya sehat tapi setiap hari, setiap pulang kerja dia merasa hampa, merasa kosong, gitu. Holistik atau secara menyeluruh. Nah, di era yang sekarang ini kan Dok, menurut kita yang Gen Z dan milenial, kayaknya kaitan mental health tuh sekarang lagi bener-bener trending topik. Nah, dibandingkan dulu ya, apakah itu memang pengaruh? Ya, kalau zaman sekarang kan apa-apa kita diposting, apa-apa memang sosial media. Tapi yang jadi pertanyaan kita, kenapa zaman dulu kok nggak trending topik gitu masalah mental
ada banyak yang peduli. Betul, karena kan sekarang itu dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Itu kenapa sih dok ya? Jadi mengapa sekarang isu tentang betul. mental health semakin banyak dibicarakan, Iya, benar. semakin sering FYP di akun sosial. Itu keluar terus Oke, tuh kalau lagi scroll sekalinya sosmed kamu tuh. nonton tuh pasti tuh masuk semua reel tentang baik itu dari edukator atau dari profesional yang mengedukasi tentang kesehatan mental atau dari orang-orang dengan penyintas gangguan mental. Biasanya mereka yang penyintas juga aktif mengedukasi juga. Jadi point of view yang bisa saya simpulkan, kenapa makin kesini orang semakin banyak berbicara tentang kesehatan mental, baik itu pemahamannya atau mungkin pemahaman, cara mengatasinya, kemudian kepeduliannya, dan semakin menggeser stigma negatif tentang kesehatan mental. Pertama, kalau secara positif itu saya saya mengapresiasi sebenarnya Gen Z itu sebagai bukan berarti Gen Z itu apa-apa diposting apa-apa ini, tapi Betul, ada betul, dampak betul. positif Iya. dari maraknya sosial media, bahwa dengan semakin besar, dengan semakin luasnya sosial media dari Gen Z, karena yang paling paham tentang sosial media ya Gen Z, ya milenial nih separohnya kan mengikuti nih antara transisi kan antara Gen X ke Gen Z. Kemudian dampak positif dari sosial media, edukasi tentang kesehatan mental semakin menyebar, akhirnya pemahaman itu semakin tadinya negatif, yang tadinya selalu menganggap ODGJ, kesehatan mental tuh gila, kesehatan mental tuh kurang iman. Akhirnya semakin banyak edukasi tentang kesehatan mental, what, why, itu semakin mengubah pemahamannya menjadi ke arah yang lebih positif. Sehingga saat mereka merasa not okay atau tidak baik-baik aja, mereka mikir kayaknya saya perlu konsultasi. Nah, stigma itu akhirnya bergeser ngapain saya malu untuk konsultasi ke psikolog atau psikiater mungkin. Kenapa saya harus malu untuk bercerita? Itu dampak positif. Dampak negatifnya justru kenapa isu tentang sehat mental semakin banyak dibicarakan, karena sosial media orang juga berlomba-lomba. Adalah istilah FOMO, fear of missing out, kemudian ada istilah-istilah anhedonia, ada istilah overthinking. Nah, itu akhirnya kayaknya saya overthinking deh. Akhirnya saya diagnos. Kayaknya saya bipolar deh. Kayaknya saya NPD. Kayaknya dia NPD deh. Makanya saya seperti ini. Semakin luas penyebaran informasi ini menurut saya, kenapa isu tentang kesehatan mental semakin banyak dibicarakan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil yang positif. Positifnya ya itu ya, karena kan gini, kalau rumah sakit kan nggak mungkin orang baik-baik aja mau ke rumah sakit gitu kan. Pasti kan stigma orang, ya ngapain kalau sehat ke rumah sakit, apalagi dengan berkaitan kesehatan jiwa gitu kan, apalagi pasti stigmanya ya betul-betul. Nah, tapi dampak positif dengan yang sekarang itu trending, jadi orang tuh sadar akan kesehatan mental, juga sadar gitu kayak kayaknya aku udah mulai terganggu nih, kayaknya aku butuh konsultasi. Jadi konsultasinya tidak dengan orang yang salah gitu. Jadi ada positifnya nih Mas ya. Betul. Jadi lebih ke open mindednya ya. Betul. Bukan berarti dulu tuh kesehatan mental nggak ada. Iya, betul. Jadi kesehatan mental sudah ada sejak abad ke-18. Oke. Cuman kan dulu kesehatan mental masih hal yang tabu. Mungkin orang tua atau nenek kita juga pernah mengalami depresi, pernah mengalami overthinking, pernah mengalami susah tidur atau gangguan makan. Tapi mereka mengatasi itu, mereka bisa beradaptasi untuk mengatasi itu menjadi lebih baik atau mengatasinya menjadi baik seperti itu. Tapi kesini semakin tahu udah nggak bisa mengatasi sendiri. Betul. Kita butuh bantuan.
Nah, terus juga yang pengalaman konsultasi, jadi dia sharing gitu. Ketika yang tidak, ketika yang ada yang merasakan hal yang sama, oh berarti dapat dampak positifnya. Oh berarti aku juga sama nih sama yang sharing itu. Berarti aku perlu itu positif sih. Oke. Nah dok, berbicara tentang depresi nih dok, nah kayak mentality tired terus stres kayak itu depresi. Itu apakah termasuk salah satu gangguan mental dan apa tanda-tandanya kalau seseorang itu mengalami gangguan mental health tadi itu yang kayak depresi, stres ataupun mentality tired tadi itu dok? Oke, ya itu 3 hal yang berbeda tapi saling berkaitan. Mentality tired, stres dan depresi ya. Balik lagi ke definisi sehat jiwa tadi, sehat secara fisik, secara psikis atau mental, dan secara sosial. Jadi saat seseorang itu mengalami gangguan, saat dia sudah tidak bisa berperilaku dengan baik sesuai situasi dan norma, mungkin berpikir dengan baik dan mengatasi perasaan atau punya perasaan yang tidak baik dalam hal dia tidak bisa mengelola emosinya. Nah, stres, apakah stres itu suatu penyakit? Oke, balik ke konsep awal. Stres itu setiap individu terlahir ke dunia, kita siapapun itu pasti mengalami stres. Stres itu tekanan, baik secara fisik, secara verbal, secara emosi. Nah, bagaimana saat tekanan itu kita bisa mengatasinya? Dia tidak menjadi distress. Jadi dis itu penyakit, gitu, gangguan. Tapi dia stres bisa mengatasi. Kayak misal Mbak Indah dapat tugas di job desk-nya Mbak Indah. Di kondisi misal Mbak Indah harus buru-buru, sudah numpuk nih kerjaan yang lain. Itu stresor, itu tekanan. Tapi Mbak Indah masih bisa mengadaptasinya, masih bisa mengatasinya. Saya misal dapat suatu tugas di luar, oh waktunya mepet nih, ini nih. Itu stresor, tapi saya bisa beradaptasi untuk menyelesaikan tugas tersebut. Itu tidak menjadi distress. Nah, tapi saat stres terus-menerus tanpa solusi, tidak terselesaikan dengan baik, timbullah menjadi distress, akan menyebabkan terjadinya mentality tired atau kelelahan secara fisik, atau bisa juga mungkin sama kita bisa bilang burnout, kelelahan secara pekerjaan. Dia tidak bisa lagi menilai mana prioritas yang lebih dulu harus dia kerjakan, misalnya seperti itu. Jadi kondisi-kondisi tersebut, jika stres, distress, kemudian kelelahan secara emosional terus berlanjut tanpa bisa diatasi secara mandiri, mungkin akan timbul menjadi depresi. Ya, jadi depresi itu suatu gangguan suasana hati. Jadi suasana hati yang turun atau mood, kalau kita lebih mengenalnya mood. Gangguan suasana hati atau gangguan mood. Saya nggak mood nih. Mood kamu jelek banget. Mood saya lagi baik. Ayo kita jalan-jalan misalnya. Jadi itu penggunaan kata yang sudah lazim diucapkan sekarang ya. Jadi suasana hati yang turun, depres, tertekan, turun. Kalau dia terus-menerus turun sampai berlangsung selama 2 minggu dan sudah timbul hendaya atau ketidakmampuan dirinya dalam beraktivitas, baik berinteraksi, baik misal kalau secara fisik dia udah nggak mandi, nggak mau makan, secara emosi dia kesenggol, marah, ditegur dikit marah, atau mengurung diri, menarik diri, nggak mau kerja, nggak mau sekolah. Kalau misal rumah berantakan, nggak mau peduli dengan lingkungan. Terkait sosial juga, dia nggak mau kumpul, nggak mau aktivitasnya menarik diri. Nah itu berarti, dan berlangsung lebih dari 2 minggu, itu sudah bisa kita kategorikan ke depresi. Nah gitu, depresi kalau ringan mungkin dia bisa mengatasi sendiri, sedang dan berat mungkin butuh bantuan profesional. Oke, berarti memang ya dari hal kecil ya. Kalau kita nangkepnya dari hal kecil yang dibiarkan menumpuk, boom.
Iya, bener kan? Berarti artinya kayak gini dok. Kan Indah juga salah satu anak Gen Z ya. Maksudnya kalau udah stres soal kerjaan ataupun soal masalah rumah atau masalah apa-apa lah ya, pokoknya kita kan sudah tahu nih porsi kita sudah masuk. Oh, aku udah stres nih. Aku sudah ini. Ketika aku kayaknya butuh jajan deh. Aku kayaknya butuh jalan sama temen. Berarti itu sudah bisa mengekspresikan dan bisa mengendalikan ya dok. Itu salah satu cara dia mengatasi nggak nyaman di dirinya, nggak baik-baik aja di dirinya. Aduh, kayak kerjaan lagi numpuk nih. Iya, betul. Yuk kita jalan dulu yuk sebentar yuk weekend ini kemana? Iya, betul. Nah, itu salah satu bentuk repressing, healing. Iya, Oke, healing dulu deh biar Senin kerjanya lebih produktif. Saat dia kembali ke hari Senin bekerja dengan lebih baik, penuh semangat, lebih produktif. Oh, sudah terbantu nih, sudah terselesaikan nih. Gitu. Tapi kalau udah istirahat, udah me time, udah quality time, udah makan yang apa gitu kan, yang enak-enak, yang aduh aku lagi pengen makan ini, ternyata masih belum membaik. Oh, nggak salah untuk bertemu profesional. Gitu. Berbicara tentang depresi tadi dok, itu ada kaitannya nggak sih sama traumatik gitu dok? Oke, ya balik lagi peristiwa-peristiwa traumatik yang peristiwa-peristiwa traumatik atau peristiwa yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, yang berlangsung terus-menerus berulang pada situasi-situasi tertentu, itu kan merupakan tekanan. Oke. Tekanan yang terus-menerus Iya. itu bisa jadi akhirnya salah satu penyebab timbulnya depresi. Nah, tapi bukan berarti banyak tekanan akhirnya depresi. Enggak, Betul. Simpulkan seperti itu karena balik lagi. Iya. Itu ada istilah biopsikososial. Jadi biologinya bagaimana, genetiknya, kemudian psikologinya. Dia tertekan terus di tempat kerja atau di sekolah atau di lingkungan. Tapi genetiknya bagus atau sosialnya bagus, di tempat kerja dia tertekan, tapi pulang ke rumah oke, iya, nah, betul. berarti dia masih dalam kapasitas yang sehat. Oke. Kalau people pleaser itu termasuk fakta atau mitos gitu dok, untuk dari apa kayak dari trauma. Karena itu trauma ya. Iya, karena itu cukup sekarang itu bukan bahasa asing lagi nih dok. Kalau di sosial media sudah kayak NPD, people pleaser. Iya. Betul. Inner child. Iya, betul sekali. Aku banget ya. Bahasa Iya. Saya pribadi sebagai psikiater cukup senang dengan dengan lingkungan sosial media yang seperti itu. Jadi semakin peduli. Balik ke people pleaser. Kamu tuh people pleaser deh. Kamu sesekali bilang enggak, kenapa sih? People pleaser itu Betul. orang yang nggak bisa bilang enggak. Orang yang nggak bisa menolak. Nggak apa-apa deh, saya kesampingkan dulu urusan saya. Iya, apa deh, betul. saya nantiin dulu deh, saya tunda dulu kepentingan saya daripada nanti teman saya sedih, daripada nanti pacar saya kecewa. Kenapa people pleaser itu terbentuk? Itu adalah suatu pola atau kalau ini bagian dari ciri kepribadian terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi kita itu sampai di tahap usia kita saat ini, siapapun itu individu itu, dia pasti melewati masa-masa atau proses-proses kehidupan sebelumnya. Nah, saat proses-proses kehidupan itu dipenuhi oleh banyaknya penolakan, pengabaian, jadi pola pengasuhan itu membentuk si people pleaser tadi. Di pola pengasuhan yang tidak penuh empati, atau kurang mendukung, mengabaikan atau banyak menolak, atau yang memang tidak kondusif lah ya, itu akan membentuk
seseorang individu menjadi people pleaser. Oke. Aku nggak mau jadi, aku harus bilang iya ke papa supaya papa nanti mau bantu ada untuk aku. Iya. Aku harus bilang ini supaya ibu mau nemenin aku gitu. Aku harus bilang iya walaupun pacarku udah marah-marah, udah mukul-mukul, Iya. tapi aku harus tetap ikut loh sama dia daripada nanti aku ditinggalkan. Aku nggak mau ditinggalkan. Iya, betul. Jadi dia akan terus mengikuti pola itu karena dia sudah mengalami banyak pengabaian mungkin di masa kecilnya, Oke. banyak penolakan di masa kecilnya, timbullah si people pleaser sampai akhirnya dia akan kelelahan sendiri dengan pola itu. Biasanya orang-orang people pleaser tuh menyadari itu saat dia sudah merasa fungsi dirinya terganggu. Oke. Iya. Gimana Mbak Indah? Sudah dalam banget nih. Mbak Indah udah ikut harus nih. alurnya ini. Udah nggak bisa jawab atau menyela kayaknya. Bener. Oh oke. Bener. Bener nih. Kayaknya ini nih. Ini gue nih kayaknya. Oke. Nah, kalau tadi kan pola ya dok, pola asuh, pola biaya kehidupan lah ya. Apakah ada pola tidur, pola makan atau aktivitas yang memang berhubungan dengan kondisi mental kita dok? Karena kan gini, ya balik lagi ya. Kalau sekarang kan, iya banyak ya. Pokoknya parenting yang sekarang beda. Kalau kita kan parenting VOC tuh. Oh iya kan ya dok ya. Apakah memang ada pola-pola khusus gitu atau seperti apa dok? Makan, Iya, makan, tidur, sama aktivitas fisik, betul. Oke. Jadi kalau seringkali saya jelaskan ke pasien saat konsultasi bahwa datang ke profesional tidak hanya untuk dapat obat. Iya, betul. Tapi proses bukan kesembuhan ya, bukan berarti juga nggak sembuh. Jadi proses kalau di jiwa itu, di ilmu kedokteran jiwa itu lebih sering menyebutnya bukan penyakit, Iya. tapi gangguan. Gangguan. Jadi gangguan itu bisa membaik. Nah, gangguan itu bisa membaik. Gangguan jiwa itu proses di mana pemulihannya bukan bergantung sepenuhnya dengan obat. Obat hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis di dalam otaknya. Neurotransmitter, ada zat pengantar pesan di antar sel, antar ini di otak, kemudian hormon-hormon dibantu dengan obat. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana si individu yang sedang berobat ini atau sedang butuh bantuan ini menyadari bahwa mengubah pola hidupnya itu lebih membantu, lebih banyak akan membantu pemulihan atas dirinya. Tidur. Oke, kebutuhan tidur orang dewasa itu 7 sampai 8 jam. Oke. Nanti akan timbul tuh pertanyaan, dok gimana? Saya kan kerjanya shift malam, jam tidur saya terganggu. Selagi kamu masih bisa memenuhi kebutuhan istirahatmu di durasi 5 jam, 6 jam di besoknya mungkin pas jam siang istirahat dan kamu terbangun dengan badan yang masih segar, oke itu masih bisa kita bilang terpenuhi gitu. Nah, kebutuhan tidur tercukupi, tidur yang teratur, saat tidurnya nggak yang gelisah, nggak yang terbangun tengah malam Tidur susah tenang ya, tidur Dok? lagi. Iya, betul. Walaupun tidurnya cuma 3 jam, tapi terbangun dengan kondisi segar, itu juga bisa kita kategorikan cukup. Nah, kan tidurnya nggak tiap hari 3 jam nih. Bisa jadi ada waktunya lagi banyak kerjaan ya 3 jam, lagi banyak tugas, lagi ngejar skripsi atau tesis, oh 3 jam saya tidur dok. Tapi ada waktu senggang yang tidurnya lebih panjang. Itu jam istirahatnya teratur. Kemudian usahakan tidur sebelum jam 11. Oke. Makan, asupan makanan yang sehat. Makanan yang sehat tuh nggak tinggi gula. Itu sama halnya, oh nggak kencing manis aja kok harus membatasi gula. Sehat mental juga membatasi gula, tapi bukan berarti banyak gula akhirnya terganggu mentalnya. Bisa juga kita ada seperti itu. Kekurangan Makan gula nih kamu gangguan deh. kekurangan gula juga bahaya kan? Iya betul. Asupan yang seimbang, nutrisi yang sehat, real food, hindari makanan-makanan yang ultra processed food, UPF, makanan olahan, Iya. hindari sebisa mungkin. Kemudian
tidur, makan, aktivitas Fisik. Aktivitas fisik. Ada istilah gini, kalau kamu lagi ngerasa nggak baik-baik aja, move on. Move on tuh bukan berarti Iya, bukan cita-cita. emang saya putus cinta dong. Iya, betul. Move on tuh kan bergerak. Iya. Kamu lagi nggak fit nih kayaknya, yuk kita jalan sore yuk ke Iya, GOR. Nah, iya. kita jalan pagi yuk ke GOR, abis itu kita belanja banyak. Iya, betul. Lain tujuan itu ya. Itu kalau lagi lari. Iya. Jadi akhirnya kan terhibur tuh di situ kan. Kenapa dengan latihan fisik menjadi lebih sehat? Karena gerak fisik itu akan memicu kerja dari ada BDNF namanya. Jadi ada area di otak yang terpacu untuk memproduksi hormon bahagia, ada tumbuh lagi semangatnya, sedihnya menurun produksinya dengan aktivitas fisik. Jadi rutinkan aktivitas fisik dan akan lebih baik lagi jika asupan vitaminnya tercukupi. Harus minum vitamin apa dok? Nggak perlu minum. Paparkan dirimu dengan sinar matahari. Nah, karena vitamin D itu sangat baik untuk kesehatan mental. Salah satu dari ini vitamin D. Oke, vitamin D. Jangan lupa berjemur. Iya. Aktivitas fisik. Mbak Ida suka lari? Jangan lari dari kenyataan ya, lari dari kenyataan, betul sekali. Nah, kalau tadi kan Indah sempat bilang nih dok, bahwa sekarang itu kan banyak orang yang sadar tuh akan kesehatan mental itu penting, jadi langsung aja konsultasi ke yang profesional atau seperti apa. Nah, gimana untuk yang orang-orang yang masih beranggapan dengan stigma tadi, kayak yang pasti kan masih banyak yang Iya, masa kayak ngapain sih mesti harus ke dan ke juga psikiater gitu. pasti kan dia takut orang beranggapan kayaknya gila nih, kok dia spesial tahu ya, stigma masyarakat ya, pasti dia kontrol ke kesehatan jiwa, kayaknya dia ada gangguan jiwa, padahal kan memang konsultasi ke kesehatan jiwa bukan ODGJ atau itu aja. Itu gimana dok menurut dokter dok? Jadi itu tadi ya, karena luasnya informasi, stigma tadi kan semakin kesini semakin bergeser ke arah positif ya. Iya, betul. Kalau dulu orang masih kayak kamu ngapain ke poli jiwa? Udah banyak-banyak sholat aja. Udah banyak-banyak berdoa. Kamu sih jarang sholat, makanya gangguan jiwa, makanya depresi gitu. Kalau dulu mungkin masih ya, mungkin sekarang pun kita masih sering mendengar kalimat tersebut gitu kan. Tapi semakin sadar akan kebutuhan sehat, memperbaiki kesehatan mental tadi, kita kayak menjadi agen perubahan ya. Jadi agen perubahan. Jadi kalau kamu memang ngerasa nggak baik-baik aja, sudah terganggu fungsi keseharian, misal di rumah tangga sama anak udah marah-marah aja, sama suami diomongin dikit atau suami pulang kerja apa-apa marah-marah terus di rumah, atau anak di sekolah kurang konsentrasi belajar, kok anaknya tiap hari di kelas tidur aja, kayak nggak ada semangat, atau banyak hal-hal lain. Jadi yang datang konsultasi ke psikiater atau ke dokter jiwa atau ke SPKJ itu nggak hanya ODGJ. ODGJ itu termasuk gangguan jiwa berat. Nah, tapi banyak kok gangguan-gangguan jiwa yang lain seperti depresi, gangguan cemas, kemudian gangguan tidur, gangguan makan, gangguan belajar, gangguan akibat penyalahgunaan zat, atau mungkin dengan penyakit bawaan, misal orang dengan cuci darah rutin, dengan kemo, CA, kanker, kemudian lupus, itu juga butuh memperbaiki kesehatan mentalnya agar proses kesembuhan penyakit fisiknya lebih baik, lebih cepat recovery-nya. Jadi nggak hanya ODGJ yang datang ke dokter jiwa, dan bahkan sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan juga yang sudah mencantumkan salah satu item di dalam medical check-up-nya itu adalah penilaian kesehatan mental. Betul. Nyambung kata dokter tadi. Indah pernah sempat dengar di dok, segala sesuatu hal, apapun proses segala macam itu tergantung kita dari diri kita dulu. Kalau kita misalnya kayaknya aku udah nggak bisa nih, pasti itu nanti pengaruh ke hasilnya. Sama juga kayak pengobatan kan tadi, kayak aku
kayaknya udah nggak bisa sembuh nih, kayaknya misalnya aku udah minum obat, udah terapi sana sini, itu kan mentalnya jadi terdoktrin gitu kan, jadi kejadian gitu. Padahal kan memang mentalnya butuh pendampingan gitu kan. Memang berarti kan memang yang bisa menentukan untuk kapan kita konsultasi ke kesehatan jiwa itu ya diri kita sendiri ya dok, berarti Diri kita sendiri. betul. Mengakui bahwa diri kita sedang tidak baik-baik Baik-baik aja itu adalah titik awal untuk memulai kualitas menumbuhkan kualitas hidupnya lebih baik. Misal nih, aduh kerjaan saya kok mentok semua ya. Iya. Kayaknya nggak ada hasil, begini-begini aja. Oh kok kayaknya rumah tangga kita ribut terus nih, ada apa ya? Iya. Berarti kan kalau dia terus mengabaikan, ya semuanya akan semakin memburuk. Iya. Akan memberikan dampak-dampak yang nggak baik di sekelilingnya. Tapi kalau seandainya dia semakin tahu nih, saya sedang nggak baik-baik aja nih, saya butuh bantuan, saya butuh konsultasi, tapi dia mengambil sikap untuk benar-benar berobat, tidak yang nggak usah ini nih, kan pasti tuh, ngapain nanti obatnya akan ketergantungan. Itu masih ada tuh stigma-stigma itu ya, ketergantungan. Nanti kamu seumur hidup mau minum obatnya, nanti kamu ngalamin ini itu segala macam. Tapi dia tetap ini, berarti itu titik awal dia untuk suatu perubahan, untuk membentuk kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Iya, apalagi kan ya namanya kita kan hidup bermasyarakat, hidup punya keluarga, kayak pasti kan ketika kita memutuskan aku mau berobat nih, pasti kita ada selentingan, udah ngapain berobat, nanti ketergantungan, terus banyak katanya kalau katanya, padahal kan yang ngerasa itu diri kita sendiri. Jadi buat sahabat tim, kalau memang merasa dirinya sedang tidak baik-baik aja, silakan. Jadi jangan denger stigma-stigma yang itu. Jadi apapun yang sedang trending, ambillah positifnya. Tuh ya, yang tahu mental kita ya diri kita, bukan orang lain. Betul. Berbicara tentang ini dok ya, zaman sekarang kan di era majunya teknologi gitu. Betul, ya. betul. Udah banyak nih kayak apa sih kayak boleh sebut merek gak ya? Nggak boleh ya, kayak di aplikasi online untuk Iya. mental gitu dok. Nah kalau menurut dokter di aplikasi yang disediakan itu, kalau seandainya kita berbicara lewat itu, misalkan kayak masih malu nih untuk ketemu langsung dok, ya. Melalui aplikasi itu sama nggak sih dok untuk hasilnya mediasinya konsultasi online lah dok. Iya, Pastinya beda ya, karena sama halnya kayak spesialisasi lain atau hubungan dokter pasien secara definisi secara kedokteran ya, bahwa hubungan dokter pasien itu ya sebaiknya tatap muka. Tapi dengan tatap muka, kami sebagai psikiater sama halnya kayak spesialis lain, dokter-dokter lain, dia bisa meraba, dia bisa memeriksa langsung seperti itu. Walaupun kalau di kedokteran jiwa yang nggak ada istilahnya kamu lagi terluka ya hatinya, terus kita meraba dadanya, yang nggak ada gitu kan. Tapi dengan kita tatap muka, kami bisa menilai langsung bagaimana apek, bagaimana air mukanya, bagaimana ekspresinya, bagaimana gesturnya, kami bisa menilai langsung itu kalau secara tatap muka. Tetapi dengan adanya sarana-sarana sekarang, dengan adanya platform-platform konsultasi online, itu menjadi sarana memudahkan. Karena mereka dengan penyintas gangguan jiwa itu punya kendala untuk berinteraksi secara langsung, punya kendala untuk keluar rumah, untuk yang fobia itu mungkin ya takut untuk keluar rumah, gangguan panik. Betul. Jadi itu sebagai sarana memudahkan mereka untuk bertemu profesional, walaupun nilai konsultasinya atau value dari konsultasinya tidak semaksimal tatap muka ya, tapi daripada tidak sama sekali, ya dimulai dengan online pun itu sudah membantu. Banyak juga kok mereka-mereka yang mencoba, saya malu dok kalau untuk datang langsung. Betul. Jadi daripada tidak, nggak apa-apa, lebih baik mencoba mengatasi dirinya. Mencoba Mengatasi diri. Iya, karena kan tidak semua orang berani untuk mengungkapkan ya. Jangankan untuk bertemu langsung, datang ketemu dokter. Yang berbicara
kadang kan gini, udah berani nih ketemu dokter, datang ke rumah sakit, itu pun Tiba-tiba terkadang ngeblank. iya ngeblank apa yang mau disampaikan. Sedangkan ada yang cuma berani dengan chat, dengan kata-kata gitu kan. Berarti emang ya efektifnya dibanding ketemu langsung memang tidak sama, persentasenya tidak sama ya dok. Tapi memang daripada tidak sama sekali, Memudahkan tadi. iya betul. Ya boleh lah, sekarang kan udah zaman canggih, Canggih. konsultasi Memanfaatkan online, teknologi iya tinggal transfer bayar, kita langsung konsultasi gitu. Gimana nih, kata dokter kan tadi kalau lihat langsung bisa dinilai nih. Kira-kira dokter lagi menilai kita, aduh, Mas, gimana nih kalau gini teh? Iya. Oke. Iya. dokter kira-kira menilai kita nggak nih? Iya, tadi kan dokter bilang kalau ketemu langsung dokter bisa dinilai. Iya, karena kan gini dok, terkadang ada juga yang bilang iya dia hahaha di mukanya, tapi kita nggak tahu kesadaran belakangnya. Iya Sedalam betul. apa lukanya? Iya, aduh. Nah, sudah masuk nih, kita sudah masuk. Iya. Iya, silakan Mas. Nah, jadi dari penjelasan dokter dari awal sampai akhir nih dok, udah dapat banget nih pencerahannya. Iya, Terus, betul. hal sederhana apa sih dok yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan Mental. mental itu dari yang kecil terlebih dahulu? Iya, betul dok. Jadi nih kesehatan jiwa tadi kan definisinya secara individu nih. Berarti kalau saya selalu menyatakan bahwa sehat jiwa atau kesehatan jiwa itu adalah kita. Karena kita bagian dari individu, kita Iya. juga seorang individu. Kita juga ingin sejahtera secara fisik, kita juga pengen sejahtera secara mental, sejahtera sosial, sejahtera spiritual. Iya, betul. Kita pengen bisa mengatasi tekanan, bisa bekerja secara produktif dan berkontribusi. Itu kita. Jadi kalau dari sudut pandang bagaimana supaya kita bisa mengatasi dari hal terkecil, kayak semacam kalau kita lelah ya istirahat. Oke. Enggak kok, fisik saya masih gagah kok, masih sehat kok, nggak apa-apa, Iya. saya kerjain semuanya, saya selesaikan kok sekarang. Iya, fisikmu oke, tapi otakmu udah teriak-teriak loh minta bantuan gitu loh. Terlihatnya dengan apa? Kok dokter bisa tahu otak saya sedang teriak-teriak minta bantuan? Kamu udah nggak fokus diajak ngomong, kamu sudah lupa, ketinggalan ini, ketinggalan itu, kamu disapa dikit langsung, kamu bajunya kok cerah banget sih? Emang kenapa? Iya. Oke, kok sensitif sekali ya? Ya, itu salah satu bentuk kalau otakmu lagi nggak baik-baik aja nih. Badanmu oke, kamu kerja tiap hari, kamu datang ke kantor tiap hari, kamu berinteraksi tiap hari. Tapi tuh, aku kesel, senggol dikit. Nah, ada fokus-fokus kecil yang, aduh saya lupa kacamata saya mana ya, ternyata kacamatanya ada di sini. Nah itu sudah salah satu bentuk kelelahan tuh, ya kan? Gimana caranya? Jedah mental dulu, istirahatkan dulu mentalmu, dirimu. Ya istirahatkan mental. Mungkin bentar ya saya dapat orang saya. Iya. Ya, istirahat dulu ya. Ya, ganti shift dulu ya. Iya, betul juga. Jadi istirahatkan tubuhmu. Istirahatkan tubuhmu. Bisa dengan beberapa cara. Paling mudah misal kayak sedang di ruang kerja, lagi banyak kerjaan, lagi banyak deadline misal. Kita secara berkala tarik napas dalam. Tarik napas dalam. Bisa diulangi 3 sampai 5 kali dalam misal 1 jam sekali. Duduk, tarik napas tarik napasnya selama 4 detik, tahan 4 detik dan hembuskan 6 detik. Sambil tarik napas tuh bukan berarti narik napas, suami lagi ngapain ya? Oh ini anak lagi ngapain ya? Oh saya kok belum bangun. Enggak, bener-bener fokus. Proses napas dalam tadi. Gimana dok caranya? Ya kamu bisa saat tarik napas dalam, cari posisi nyaman, entah senderan, entah sambil cari posisi nyaman, senyaman mungkin, tarik napas selama 4 detik sambil kamu rasakan tarikan di dada, otot-otot dadanya terangkat, hembusan sejuk di daun hidung. Nah,
sudah pernah ngerasain, coba nanti kalau pas lagi letih, teman sahabat-sahabat Kim yang mendengarkan sambil di rumah boleh dicoba tarik napas dalam selama 4 detik, rasakan tarikan di otot-otot dadanya, kemudian ada hawa ya kalau bahasa ini, hawa dingin di lubang hidungnya gitu. Jangan langsung ketawa begitu ngomong lubang hidung gitu kan. Jadi tarik napas dalam selama 4 detik, tahan. Saat tahan tuh kan kita terasa nih ada tekanan di dada. Iya. Oke, habis itu hembuskan. Saat hembuskan terasa tuh turun otot-otot dadanya, relax. Di sini ada hembusan lagi. Nah, itu bisa diulangi berkala. Itu salah satu cara jeda mental. Satu. Kedua, ada namanya teknik grounding. Teknik grounding itu kita fokus pada indera kita. Indera kita ada penglihat, pendengar, penghidup, Perasa. peraba. 5, 4, 3, 2, 1. 5, lihat benda di sekeliling kita. Oh, ini ada layar monitor. Oh, ini ada mic. Oh, ini ada botol air minum. Oh, ini ada ini. Oh, ada ini. Kemudian kita dengar 4 suara di sekitar kita. Ada suara hembusan air AC, ada suara ini, ada suara itu. Kemudian kita coba sentuh benda yang ada di sekitar kita. 3 ya. Habis itu kita bisa hirup. Oh, ini ada aroma parfum. Oh, ini ada aroma buah apa. Baru ke pengecap. Biasanya kalau pengecap tuh kita sambil ini ada makanan apa, boleh kita coba. Oh, ini teksturnya lembut banget ya. Nah, atau hal-hal kecil kayak semacam kita menikmati proses makan. Iya, kalau betul. di suasana kerja kadang kita nggak bisa makannya terburu-buru. Iya. Kita bisa mindful eating, makan dengan penuh kesadaran, menikmati proses makan, itu sudah salah satu bentuk jeda mental tadi. Itu 2 ya. Ketiga, mungkin bisa mengalihkan fokus dulu. Misal kalau kita lagi ngerjain sesuatu, oke, bentar ya, aku istirahat dulu 5 menit, jalan, muter, main ke meja ini. Iya. Gitu. Misal kalau kayak dokter, 5 pasien istirahat dulu ya, saya mau ke toilet. Nah, itu sudah bentuk mengalihkan fokusnya. Gitu. Oke. Tips dan trik. Berarti Mbak Indah sudah ngelakuinnya tuh. Jadi kalau ngeliat Mbak Indah kadang jalan-jalan ke meja kalian, nah itu menghilangkan stres ya. Bukan. Berarti Istirahatkan pikiran. Beristirahat sejenak. Betul. Berarti itu sudah Cepat terlaksana. kembali. Iya, betul. Kerjaan Berarti sudah benar ya, maksudnya kita cari aktivitas. Nah, apakah dengan misalnya gini Dok, ada juga kan yang karakter yang aku lagi nggak mau ketemu orang nih, aku mau berdiam diri juga, itu juga direkomenin nggak? Maksudnya aku mau nggak main sosmed dulu lah, aku nggak mau ketemu temen-temen dulu lah. Walaupun di tempat kerja misalnya aku karena mood aku jelek, daripada nanti aku menyakitin orang-orang dengan mood aku yang jelek itu, mending aku entah pakai headset atau dia berdiam diri di mana yang tidak ketemu orang-orang sampai emosi atau moodnya itu redam, baru kembali ke orang-orang. Itu direkomenin nggak? Itu bisa jadi salah satu cara juga. Jadi dia tahu tuh batasan, set boundaries. Si A toksik nih buat saya gitu, tapi saya nggak mungkin dong terus-terusan menghindarin si A orang satu ruangan. Iya, betul. Jadi saat lagi benar-benar lelah secara mental, kayaknya saya harus menghindari A dulu nih, misalnya gitu. Saya harus menghindari dulu. Gimana caranya? Mungkin saya menyibukkan diri. Oke. Tapi kalau terus-menerus dia membatasi, beradaptasinya kayak menghindar, ya itu kurang adaptif juga gitu. Jadi pelan-pelan sambil mungkin mengubah sudut pandang. Oh, si A nih ternyata toksiknya gini-gini, tapi kayaknya saya bisa beradaptasi dengan cara ini. Betul. Nah, jadi nggak mungkin kita akan selalu bertemu circle atau pertemanan atau lingkungan yang selalu iya dengan diri kita. Iya, betul. Pasti kita akan bertemu si A begini, si B begitu. Iya. Karena ya
individu tuh macam-macam kan bentukan dan karakternya. Nah, selagi kita bisa beradaptasi, kita bisa mengambil sisi baik, sisi negatif. Yang negatifnya, oh ini negatifnya, saya bisa mengatasi dengan A, B, C, D. Oh ini sisi positifnya, saya bisa fokus di sisi positifnya. Begitupun karena saya punya kelebihan ini, kekurangan ini, saya tetap butuh dia kok gitu. Nah, jadi beradaptasi, bukan berarti terus-terusan udahlah anggap dia nggak ada. Ya, itu agak sedikit oke, di momen tertentu, di periode tertentu mungkin oke, tapi akan kebentur dengan situasi yang nantinya akan timbul konflik. Nah, jadi tetap beradaptasinya dengan sehat. Oke. Nah, disentil toksik nih, itu bahasan ada lagi nih, masuk lagi nih. Nah, bicara soal toksik, Dok, ada kan ketika seseorang itu ngerasa bahwa lingkungannya atau orang terdekatnya itu toksik, terus dia mencoba menghindari orang toksik tersebut. Nah, di lain hal tanpa disadari ternyata orang yang menghindari itu ternyata dirinya lah yang toksik, bukan lingkungannya yang toksik. Itu seperti apa ya, Dok? Maksudnya gini, apakah toksik itu bisa dinilai, kita bisa menilai diri kita bisa menilai toksik itu secara diri sendiri atau seperti apa nih, Dok? Menarik nih toksik nih, Mas. Iya. Toxic people, toxic circle yang toksik. Iya, betul. Kantor yang toksik. Iya. Toksik. Iya. Jadi begitu ada kata toksik langsung relate ke sini. Iya, karena kan kadang gini, oh katanya lingkungannya toksik nih, terus pertemanannya toksik, padahal tanpa disadari yang seseorang yang merasa lingkungannya toksik itu ya dirinya yang toksik tanpa disadari gitu kan. Nah, itu gimana, Dok? Maksudnya menarik banget nih. Dikasih kesempatan untuk nanya. Oke. Iya. Jadi perlu kita tekankan juga di sini bahwa individu atau diri kita itu sebaiknya kenali dulu diri kita, supaya kita tahu, oh yang si toksik ini bukan dia, tapi kayaknya saya deh yang nggak bisa meregulasi emosi dengan baik, saya nggak bisa beradaptasi dengan baik mungkin, atau iya sih memang dia yang toksik. Saat kita sudah mengenali diri kita, oh saya ini orangnya begini, oh saya ini orangnya begitu. Oh wajar sih, saya agak kurang nyaman nih sama dia. Tapi setiap orang tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi usahakan saat kita dalam kan proses hidup tuh ya, begitu kita lahir kita beradaptasi. Bayi lahir dia beradaptasi. Oh ini loh ternyata dunia luar. Misal, oh ini saat saya nangis si ibu yang langsung gendong saya. Oh ini si nenek yang langsung ngasih saya makan. Itu proses-proses adaptasi. Kok apa hubungannya, Dok? Proses adaptasi itu terus berlanjut kan sampai usia dewasa, sampai usia kita tua sampai karena setiap lingkungan itu pasti butuh adaptasi. Benar. Begitu kita sudah tahu potensi diri kita, kelemahan, kekurangan, kelebihan kita bisa mix. Kita kayak ibarat kita nyusun puzzle. Si A nggak cocok sama si B. Oke, sebisa mungkin berarti saya cukup urusan kerjaan aja. Kenapa? Setiap lingkungan pasti ada tuh, bukan bentuk geng-gengan ya. Tapi ya karena itu circle yang nyaman. Pertemanan atau ini yang mendukung sejahtera fisik, sosial, mental tadi di situ. Jadi kalau seandainya secara mental dia sudah nggak sejahtera, oh ada yang salah nih. Yang salah apa nih? Saya yang terlalu memaksakan maunya saya, atau si B yang terlalu mendominasi suasana sehingga saya nggak bisa mengungkapkan perasaan. Nah, dari mengenali diri tadi kita juga butuh set boundaries, menentukan batasan. Oh, kalau ketemu orang yang seperti ini, saya harus tahu sikap saya seperti ini. Nggak bisa yang ya udahlah ya ngalah aja deh, nggak apa-apa daripada ya udah deh nggak usah ini aja deh, biar dia aja deh. Itu
bentuknya nggak ini lagi, akhirnya sejahteranya tadi nggak terbentuk secara utuh jadinya. Gitu. Keterpaksaan lah ya. Ya. Misalnya. Oke. Berarti untuk yang misalnya menghindari, lebih memilih, nah bahasa Gen Z lagi nih Mas. Kan Untuk Gen Z ya. Biar Gen Z Jadi, memberikan pengaruh. Aduh, benar. Milenial, bapaknya. bahasanya kan bukan menghindari nih, kalau sekarang itu cut off. Ya. Oke. Bahasa sekarang itu Ya. bahasa anak Gen Z itu cut off. Berarti tidak ada salahnya untuk meng-cut off-kan diri atau memang ya menghindari jika memang kita udah nih kayaknya aku udah berusaha, maksudnya aku udah berusaha memberikan untuk nyaman di lingkungan itu, terus aku udah berusaha membranding diri kita di lingkungan itu, mencoba untuk mencocokkan sefrekuensi segala macam, tetapi memang ya nggak match dan sudah Jangan dipaksakan. iya jangan dipaksakan. Iya. Apalagi ketika kita sudah udahlah aku udah capek gitu, kayaknya misalnya selama ini aku terus yang memaklumin, aku terus yang coba untuk masuk, ketika udah capek kita memilih mundur, artinya nggak apa-apa gitu ya dong. apa-apa. Berarti kita sudah Itu sudah membentuk batasan. oke. Bayangkan puzzle. Kita nyusun puzzle nih. Kita punya satu potongan puzzle yang harus dimasukkan di potongan yang nggak matching. Iya. Masa iya puzzle-nya harus dikikis supaya Iya, masuk? iya, Sakit dipaksa kan? ya, iya, Ya kan? Si potongan puzzle-nya kesakitan dong. Betul. Sejauh udah dikikis, udah dibentuk, udah dirobek, udah digunting, tetap nggak matching. Betul. Nah, jadi jangan memaksakan. Kalau merasa udah nggak nyaman, cut Udah, off. oke. Boleh kok. Iya, boleh. Jadi mau sejauh apapun Mas, sebesar apapun usaha dan prosesnya, jika memang sudah diri tidak lagi sanggup, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Apa ya, Dok? Dari hati. Nggak apa-apa, bilang nggak apa-apa. Semoga relate Iya. sama sahabat Kim. Iya, Sahabat sama Kim. Kim nih, sahabat Kim relate nih. Apalagi kan maksudnya ini bukan sekadar di hubungan aja, bukan di sekadar di tempat pekerjaan aja, atau memang di persahabatan di lingkungan aja. Dari anak milenial nih, kayaknya anak Gen Z semua ya dok ya. Emang dominan guys sebenarnya. Nah, kita yang terakhir Dok, kita ada pertanyaan sedikit mengenai kalau ada seseorang yang, kalau misalkan sahabat Kim lagi nonton nih Dok, kalau seandainya ada seseorang sedang ada di titik terendah dan sedang menonton video kita saat ini, pesan apa nih Dok yang pengen dokter sampaikan untuk mereka agar kembali bangkit, survive dengan setelah menyaksikan video kita ini? Jadi untuk sahabat Kim, untuk semuanya, mudah-mudahan podcast ini memberi manfaat. Betul, amin. Setidaknya kalau detik ini kamu sedang berada di titik terendah dirimu, percayalah, enggak klise sih ini. Setiap ada pelangi setelah badai itu ya. Benar ya Dok? Kita nggak pernah tahu. Iya. Mungkin saat ini sudah ada pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup, kayak Iya. udah nggak punya tujuan hidup, udah benar-benar putus asa, udah hampa karena zat di atau neurotransmitter di otaknya memang benar-benar kering, dia nggak punya apa-apa lagi, udah nggak berdaya lagi, karena kan keinginan atau ide untuk bunuh diri itu bagian dari gejala. Betul. Dan termasuk kegawat daruratan di bidang psikiatri. Kalau kamu merasa dalam posisi terendah atau dalam ada pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup, dalam krisis, cari bantuan. Cari bantuan terdekat, upayakan dirimu selalu terhubung. Dok, saya nggak punya siapa-siapa nih Iya, dok. iya. Semua udah nggak peduli sama saya. Kamu bisa datengin layanan kesehatan terdekat. Betul. Sampaikan bahwa saya sedang dalam pikiran-pikiran mau mengakhiri hidup, dalam pikiran-pikiran kacau, Iya. misalkan Sudah ketika- sudah tidak ada titik jalan lagi gitu. Ingat, kita nggak akan pernah tahu besok ada apa. Setiap hujan pasti ada selesainya. Iya. Setiap badai pasti ada akhirnya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi, you are your choice. Kalau saya selalu bilang, kamu tuh hidup kamu tuh ya pilihan. Iya. Kamu punya pilihan, kamu terpilih untuk hadir di dunia ini. Kamu juga punya hak untuk memilih mau mengakhiri hidupmu secara nggak baik mungkin, Betul. atau
kamu memilih untuk terus bertahan walaupun kamu belum tahu tujuan bertahan untuk Iya, apa. betul. Setidaknya untuk dirimu, karena kita nggak tahu besok dirimu mungkin bisa memberi manfaat untuk orang lain. Iya, betul. Gitu. Jadi cari atau ambil pilihan terbaik versimu. Jadi saat ini kamu titik terendah, banyak kok Iya. orang-orang yang pulih atau bangkit dari keterpurukannya, dia bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Gitu. Jadi cari atau ambil pilihan terbaik versimu. Jadi saat ini kamu titik terendah, banyak kok Iya. orang yang pulih atau bangkit dari keterpurukannya, dia bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Gitu. Oke. Ya. Wah, nggak terasa ini Mbak Indah obrolan. Waduh. Ngena banget dan Iya. dapat insight banget dari dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Kim Dr. Rahmania. Makasih Iya. banyak nih dok. Ya, untuk sama-sama. ilmunya. Kok sama-sama? Ya. Dokter ya? Makasih banyak Iya, iya. untuk semua Oke. ilmu yang udah disampaikan dan juga pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Kim juga yang udah sempat kita rangkum dan kita tanyakan di sini. Iya. Mari kita jaga bersama-sama kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita. Benar. Karena kesehatan jiwa itu dimulai dari diri sendiri. Iya, jangan bilang ya Mas ya. Iya. Gimana dok tadi simbolnya? Lupa saya. Love. Ya, love ya. Love. Ya. Love. Ya. Sebarkan kebaikan. Sebarkan kebaikan. Oke. Sepenuh Ya, hati. kalau kata-kata anak zaman sekarang tuh, jika kamu tidak menemukan orang baik, jadilah kamu yang orang baik. Iya. Nah, jadi sebelum jadi orang baik, mental kita harus sehat dulu ya. Jadi kalau dirasa udahlah, aku udah capek, aku udah ini, udah cari yang memang benar-benar profesional, konsultasikan keluhan kalian. Jangan takut untuk berobat, jangan takut untuk konsultasi, karena yang tahu kondisi itu diri kita sendiri. Nah, temui Dokter Rahmania Selasa sampai Kamis jam 15 sampai 17. Ada di Rumah Sakit Kim. Oke, nah.